orang yang diawali dengan sebelah kanan. Nama saya Ahmad Syahri Khairuddin, NIM saya 1914090042. Perkenalkan, nama saya Elsie Fudila Safriza, NIM 1914090046. Perkenalkan, nama saya Vita Rizkia, NIM 1914090044. Dan perkenalkan, nama saya Meli Aulia Insani dengan NIM 1914090039. Perkenalkan, nama saya Rana Syifa Salma, NIM 1914090040. Dan yang terakhir, perkenalkan, nama saya Abdul Razak, NIM 1914090043. Jadi tema kita kali ini adalah interaksi Islam dengan dunia Eropa dengan judul Perang Salib. Selamat menyaksikan. Orang tua belajar tentang sejarah Eropa kan? Iya. Tapi materinya mengenai perang salib kan? Tapi kok kurang paham ya sih? Iya aku ya kurang paham kan? Iya sih bisa menjelaskannya kok kurang paham mah. Vita, Elsie, dari mana kalian? Kami dari Mana tuh? kami kemakan. Oh iya. Lalu tadi kami jalan kami membahas tentang pelajaran yang minggu lalu sejarah Eropa. Oh yang siap. Tapi yang tentang perang salib gitu loh. Nah tuh, Tapi kami kurang paham. Kita paham nggak? lain tak kete. Ya udah lagi. Bisa nggak sekolah ke kami ya biar bisa aku nggak belajar dari Eropa. Terjawab. Ya jalan dulu lu kan kasih dulu. Iya. Ya Sero yang bahas sejarah itu kan. Iya. Kita sebutnya surang sih. Surangnya masuk maklumlah jomblo kan. Oke. Maaf Fit, penjelasan mengenai perang salib ini sih. Istilah perang salib itu kan dulunya baru muncul pada tahun 1760. Mengenai asal-usul penamaannya itu karena saat pertempuran berlangsung, pasukan Kristen menggunakan tanda simbol salib yang artinya yang bertanda perang suci. Jadi kata salib itu berasal dari bahasa Arab yang artinya salibiyah. Berasal dari bahasa Arab yaitu salibiyah yang artinya tanda silang atau kayu atau dua batang kayu yang saling silang bersilang. Nah, jadi dari situ kan kalian bisa menebak arti dari perang salib itu yaitu suatu perang yang pasukannya menggunakan tanda salib. Yaitulah awal mulanya penamaan perang salib. Jadi kalian lah paham. Oh gitu, jadi penamaan perang salib itu karena pasukannya itu menggunakan perang salib. Menggunakan tanda salib. Oh, menggunakan tanda salib. Jadi yang kita jelaskan itu menurut umum. Kalau versi Islamnya tahu nggak? Kalau versi Islamnya aku pun kurang tahu loh kan. Biarlah kalian kita tanya sama Razak nah. Iya Razak. Dia mungkin paham tentang versi menurut Islamnya entah bahas perang salib itu kan. Kalau nggak coba telepon si Razak. Iya entah di mana ini kan. Telepon si Razak. Aku main Cak. Assalamualaikum Razak. Halo, oh iya waalaikumsalam. Apa tuh Mel? Kami sedang membahas itu Razak mengenai perang salib, tapi tadi ala dijelaskan Dek Vita mengenai secara umum gitu, tapi yang versi Islamnya kita kurang tahu gitu. Bisa nggak Razak datang ke lapangan voli untuk gabung bercerita tentang perang salib? Oh tentang itu, ya. Ke Razak TW tunggu saya situ deh. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf guys, terlambat. Banyak yang tadi tuh jadi. Oh, jadi. Jauh apa jalanan tadi kan? Agak bergerak.
Jadi gitu Razak. Nah, kami itu tadi membahas tentang perang salib sama si Vita sama Elsie. Jadi itu Vita tuh menjelaskan secara umum gitu. Tapi kami pengen tahu versi Islamnya perang salib itu apa gitu. Mengenai pertanyaan dari Mary tadi kan, bahas sih menurut versi Islam kan, apa itu perang salib. Jadi kalau menurut versi Islam, perang salib itu adalah gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen ataupun biasa kita kenal dengan non Muslim gitu kan, itu terhadap agama Islam. Tapi di sini perlu kita garis bawahi, kalau perang salib itu bukan perang tentang agama, tetapi tentang wilayah kekuasaan. Jadi nak perangko tentang agama, iya, memang namanya perang antara agama Islam dengan Kristen, tapi tujuannya bukan untuk tentang agama, namun mengenai tentang Kekuasaannya. Sedangkan yang selanjutnya itu versi dan Islam itu tujuan itu mah salah satunya untuk menyebarluaskan agama. Itu dari orang Kristen itu kan, itu pun orang Islam. Tapi kan setiap perang pasti ada orang tuh, kadang Islam menang, kadang Islam kalah. Iya. Itu pun sebaliknya kan. Jadi itu saja mengenai versi Islam gitu kan. Ada yang ditanya lain. Itu kalau masalah sejarahnya, Pak? Oh, sejarahnya. Ya, sejarah perang salibnya. Sejarah perang salib pertama kali diakibatkan tentang keinginan wilayah yang diinginkan oleh apa namanya itu, oleh orang Kristen tadi itu, ingin menguasai Baitul Maqdis, kota suci orang tuh katanya. Itu tujuan orang tuh. Itu sejarahnya pun pasti panjang itu kan. Iya sih, dalam menceritakan itu tidak cukup dalam sehari selesai, tapi panjang. Soalnya kan runtutan peristiwanya itu kan bertahap itu kan, kronologisnya itu dari awal sampai akhir itu kan tidak selesai dalam satu hari orang kan. Ya itu mengenai tentang perang salib tadi. Itu kalau faktor-faktornya, Mbak, ada yang tahu. Ya, faktor penyebabnya ada kalian yang tahu. Razak tahu tuh. Kalau itu mah tidak secara keseluruhan tahu loh. Atau mungkin kan kalau masih ada surang memang. Oh, Rana. Iya. Rana. Kalau telepon Rana apa? Oh iya, coba Nggak bodoh, saya Hubung sila Meli. Hubung sila Rana, coba telepon. awal ya. Ya, telepon sila Rana tuh. Nggak tahu Rana tahu lah beko kan mengenai materi awak kok. Soalnya kan patang nyulai macam paham. Macam paham itu kan. Soalnya banyak tanya petang. Sisi lah. Oh ya, sisi lah. Salah. Astagfirullah, aku loh. Ini ada. Jangan salah. Curang di situ ya. Iya. Soalnya penyebabku penting bagi awak tuh kawan. Iyalah. Besok awak kan belajar itu. Ya, itu nggak mungkin awak sampaikan penyebabnya kok itu nganggung aja kawan. Iya, aja betul. Hubungilah Rana tuh. Halo, assalamualaikum Rana. Oh, di mana Rana ini? Bisa ndak Rana kasih awak sedang ngumpul-ngumpul siko di lapangan poli membahas materi awak yang patang tentang sejarah Eropa. Materinya itu tentang perang salib lah. Bisa Rana kasih untuk mbak awak sekolah cerita tentang itu kan. Iyalah. Yo, kami tunggu ya. Iyalah, assalamualaikum. Ya, ini lah. Minum dulu. Minum lah waktu kan. Minum dulu. Minum teh dulu lama teh semua. Iya, minum Jadi aman. Minum dulu. Sambil menunggu Rana. Sambil tunggu Rana minum. Anda kasih slow pakai awak. Walaupun teh semua. Iya, nama. Kalau seketek tinggal. Seketek lah semua. Bela-bela. Jadi itu nak. Halo guys. Rana, harus tubuhnya mah. Pas banget. Oh iya, kami siap minum tadi. Iya, minum Rana. Minum Rana lu. Tadi kita nelfon nak. Nio jelasin faktor perang salib nak. Iya. Sebenarnya faktor perang salib
3 kan. Yang pertama tuh faktor agama. Faktor agama tuh yang mana pada abad pertengahan gereja sangat mempunyai aturan yang ketat, yang mana kalau masyarakat di sana membuat kesalahan harus dihukum, dan apabila telah memiliki kesalahan tersebut harus ditebus kesalahannya, yang mana harus pergi ke Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem. Kemudian yang mana Yerusalem itu kan merupakan wilayah kota suci Islam gitu. Hal tersebutlah yang buat pemicu jadinya ada perang salib. Terus yang kedua ada faktor politik, yang mana Paus ingin mengembangkan kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Kerajaan di timur itu dikembangkan dan berada di bawah kerajaan Latin. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonominya itu pedagang yang berasal dari Pisa, Genoa dan Venezuela ingin mengembangkan wilayah pedagangnya, sehingga kalau hal tersebut mereka ingin mengembangkannya sampai ke wilayah ke selatan dan ke wilayah pantai Laut Tengah. Kemudian hal tersebut yang memicu ingin mengembangkan perdagangannya kan, sehingga munculnya kongres untuk membebaskan Baitul Maqdis, sehingga para pedagang mendukung terjadinya perang salib. Faktorannya kayak gitu sih, kita kayak ada faktor agamanya, ada faktor politik sama ekonominya. Ya, makasih lah Rana, kami ya kita. Oh, satu lah karena berarti perang saat itu tuh gereja ataupun Paus saat itu memegang hak penuh mengenai kekuasaan saat itu. Iya, pada masa itu kayak gitu. Gereja punya peranan yang besar. Gampang kita kan? Jadi lah paham kawan-kawan yang tentang perang salib tadi. Mulai dari yang sampai Ersifon tanya tentang keagamaan, penyebab, sejarahnya, meskipun sedikit awak jalan tadi kan. Iya. Jadi apa tuh? Setidaknya inti-inti dari hal itu lah paham ya awak sama kan. Iya. Ya istilahnya yang bisa rasa sampaikan tadi kan mengenai yang ditanyakan Meli, Elsie, Pita. Untuk lebih jalannya kan salah, ada yang lagi kesimpulan Ahmad bisa kan? Oh Ahmad bisa tuh. Amat. Lain lancar saya. Ya, salah. Iya, lah. Layo. Kalau tuh yang Mike kena. Sama. Mike. Mari lo. Lagi sedang apa nih? Itulah biasalah. Kumpul. Ya bahas materi. Depan duduk. Soalnya ada materi kami bareng kan. Bahas materi yang minggu lalu Ini tuh Mang. Yang mana tuh ya? Yang tentang perang salib. Oh, perang salib. Terus Tentang perang salib. Jadi ini minta Bang. Aku tadi kan lah membahas tentang perang salib Iya. kan. Nah, tahu loh aku permulaan namanya, sejarahnya gitu kan. Lo kan petang amat lah paham nampaknya paham bana lah di kelas tentang perang salib lah. Nah, itu kami minta penjelasan yang lebih rinci lah yang lebih Kalau apa tuh kalau nggak pun rinci tuh ringkas aja ya, ringkas lah, tapi pahami gitu. Udah kami pahami gitu. Oh, jadi singkat ya kalau pengetahuan saya yang dari sumber yang dibaca. Jadi perang salib itu terjadi di Laut Tengah pada tahun berapa tuh ya? Tahun 1092 sampai 1291. Kurang lebih itu selama 2 abad tuh. 2 abad perang salib itu terjadi ya. Kemudian kenapa kok bisa dinamakan sebagai perang salib? Kenapa nggak perang yang lain aja? Jadi kenapa dinamakan perang salib? Karena pada masa itu bangsa Eropa atau bangsa Barat atau bangsa Kristen mereka berperang dengan menggunakan simbol salib. Apa itu salib? Salib itu kalau diartikan dari bahasa Arab, salib itu adalah kayu palang. Kayu palang itu kayu yang bersilang seperti ini. Nah, jadi itu yang menjadikan simbol sehingga dijadikan nama sebagai perang salib pada masa itu. Kemudian kalau itu kan penjabaran dari menurut menurut umum. Jadi kalau menurut Islam itu ada juga penjabarannya. Jadi kalau menurut Islam perang salib itu adalah datangnya bangsa Eropa ke wilayah timur dengan melakukan penyerangan. Kemudian itu kalau nggak salah itu tahun
ke abad ke-11 sampai ke abad 13 itu sebelum Masehi. Jadi itu tuh bangsa Barat masuk ke wilayah timur dengan melakukan penyerangan secara terus-menerus dengan tujuan mereka itu untuk menguasai Baitul Maqdis. Setelah maksud mereka untuk menguasai Baitul Maqdis, mereka itu akan membangun gereja, kemudian membangun kerajaan-kerajaan. Kemudian setelah jika berhasil mereka menguasai itu, mereka juga akan menguasai wilayah timur tersebut. Iya, Mai, kami tadi sebenarnya balimo, tapi karena ada kegiatan sebentar, kegiatan permisi keluar sebentar gitu. Tadi dia duduk sini? Iya. Oh. Kami nak ngumpul tadi. Ada balimo kan, tapi dia karena ada apa kita tuh kan jalan yang terlalu. Jadi itu tadi penjelasan singkatnya sih sebenarnya. Ada nggak Mat itunya dampak dari yang apa tadi? Iya, dampaknya itu bagi. Kalau dampaknya jelas dong. Dampaknya tuh kalau apa tuh ada 5 tuh yang paling apa ya? Yang paling besar. Yang pertama tuh dampak ekonomi. Kan tadi udah jelasin tuh, perang tuh kan 2 abad lebih kan. Yeah. Jadi otomatis itu di situ banyak korban luka, kemudian pemasukan pangan ketika perang itu kan banyak. Jadi dampaknya dari bidang ekonomi itu karena banyaknya korban berjatuhan, banyak yang luka-luka, juga selama perang kan pasti membutuhkan makan tuh. Yeah. Jadi melemahnya ekonomi bangsa Islam atau umat Islam pada peperangan tersebut. Mereka mengeluarkan dana untuk makan, mengeluarkan dana untuk obat dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada lagi dampaknya politik, yaitu karena udah banyak nih guru-guru yang meninggal, kemudian politikus-politikus Islam yang meninggal pada perang itu, makanya politik Islam pada masa itu melemah, sehingga terpecahlah pada masa itu, sehingga menjadi dinasti-dinasti kecil ataupun sekerumpulan orang kecil yang terpecah pada masa itu. Kemudian kalau dari iptek sebenarnya ada juga dari ilmu pengetahuan dan teknologinya, yaitu berkembangnya berkembangnya ilmu astronomi. Pada masa itu berkembang ilmu astronomi karena dibawa oleh bangsa Barat ke timur pada peperangan saat itu dan dijiplak atau diikuti oleh bangsa Islam ya, bangsa Islam kita pada masa itu. Sebenarnya kalau iptek ini dampak positif bagi kita sebenarnya. Kemudian ada juga yang keempat, itu militer. Kenapa militer juga itu? Karena pada masa peperangan itu bangsa Barat mereka sudah menggunakan alat-alat yang canggih untuk berperang, sehingga mereka menggunakan bom peledak seperti menunggangi kuda dengan cara yang baik dan benar, sehingga itu memberikan contoh kepada kita dan kita mengikuti istilahnya gimana tuh, mengikuti mereka untuk membuat bahan peledak itu tuh dampak positif bagi kita untuk kekuatan militer kita atau Islam. Jadi untuk yang dari bidang pertaniannya yang kelima, yaitu ditemukannya irigasi tanaman, tumbuhan, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan hasil dari tanaman itu seperti buah-buahan atau yang lain-lainnya, sehingga pada masa itu juga ditemukannya laguna. Jadi seperti itu kira-kira dampaknya, yang negatifnya dan juga positifnya. Berarti ada 5 dampak. Iya, ada 5 dampak tadi, ada politik, kemudian ekonomi, militer, kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada pertanian. Jadi begitu sih kalau yang saya ketahui dari materi yang sebelumnya yang kita di dalam kelas itu. Ini minum siapa nih? Masa saya nggak dikasih? Oh iya, ini minumannya baru. Ya, minum. Siapa minum teh? Minum tehnya jadi beli teh. Ini agak tahu semua. Coba. Oke teman-teman, itulah video singkat dari kami kelompok 1 dengan judul Perang Salib. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Don't get me wrong, I love myself, but I like me better when I'm with you. I like Dulu. Tak kayak gitu. Tuh. Wes salah. Lakat lah video tuh lah, ya banyak warna. Video itu kan dikat-kat dulu. Yo, nak mana nih? Iya, pakai gitu lah, biar seru mas. Pakai apa aja tuh? Masing-masing. Nak kemana nih? Nak kemana nih? Iya, kayak gitu seru mas, jadi sakit lah. Tidak ada lah. Bahasa yang paling identik lah. Kalau awak apa? Sponsori oleh Teh Pucuk Tuh, Harum. apa beko karena apa wak itu? Kan masukan ke YouTube. Enggak serius mah itu hak cipta orang.